Yo, selamat datang kembali di session downtime. Kali ini kita cuma one on one. Udah ada Yumai Oke, Zena, aka Ryan De Muhammad di sini. Thank you for ya joining me. sis, Yes sir. Um, urap abu. Seperti biasa, sebelum kita mulai, gue akan recap sedikit. Tapi karena lo minggu lalu juga ada ya, jadi paling nggak banyak lah. Buat nge-refresh memori lo aja ya. Apa yang kalian lakukan di kesempatan lalu. Jadi Yumai sempat bingung bagaimana caranya dia mendapatkan kekuatan yang ditujukan, yang dijanjikan oleh The Shining Mother herself, Mirail. Dia pun bertanya kepada Lord Zeno of Retomer, the light of the glow. Akan tetapi, Yumai mendapatkan jawaban yang tidak Yumai inginkan tampaknya. Saat perasaan gundah gulana, perasaan keraguan mulai merasuki benak Yumai. Yumai pun terduduk sendiri. Sebentar. Waalaikumsalam. Kenapa? Dah, kita kembali. Yumai pun bertemu dengan sesosok misterius elven male yang tampaknya membawa sebuah harapan bagi Yumai yang sedang mencari jalan menuju ke bintang. Iya kan? Dan di situ dia memperkenalkan dirinya sebagai Ilaros of Bosmer, seorang wood elf yang sampai sekarang masih misterius ya, dan mengatakan bahwa Yumai adalah orang yang telah dinanti-nantikan olehnya, dan berharap bahwa apabila Yumai benar-benar mau untuk mencari arah bintang, Yumai harus ikut dengannya. Dan setelah itu Yumai pun berpikir sejenak, berpikir bahwa apakah Yumai harus berpisah kembali dengan teman-teman yang baru saja ditemui kembali, karena waktu untuk berlatih ini tidak hanya sebentar. Berdasarkan pengetahuan yang ia punya dan juga vision yang telah dia lihat, Yumai pun mengambil jalan untuk berpisah dengan teman-temannya untuk sementara, guna untuk mempelajari ilmu kebintangan. Di keesokan harinya, Yumai pun bangun pagi, meninggalkan Asari untuk bertemu dengan Ilaros, dan mereka berdua pun teleport ke sebuah isolated place di antah berantah. Di sana ia melihat banyak disciple yang tampaknya sedang berlatih, murid-murid dari Ilaros of Bosmer beserta Knight of the Star Warden him yang sedang uh, berjaga di sana. Dan Yumai pun dibawa ke sebuah ruangan, ke dalam sebuah temple ya, yang tampaknya penuh dengan apabila Yumai lihat di atas, lihat ke langit-langit gitu tuh, Yumai berasa ngeliat ke langit, bukan ngeliat ke atap ruangan gitu. Jadi beneran gelap, tapi ada bintang-bintang cahaya dan ada apa ya namanya? Kalau garis-garis bintang yang ngebentuk sebuah gambar gitu. Wah, bahasa Inggrisnya constellation. Gak tau bahasa Constellation. Indonesia apa. Iya, constellation. Macam-macam gitu. Rasi. Seperti itu. Rasi bintang. Sesekali terang menerangi ruangan, sesekali redup. Itu mengingatkan bahwa kekuatan bukan cahaya bintang itu tidak selalu ada untuk menerangi jalanmu. Oleh karena itu, janganlah sampai kegelapan tuh menutupi jalanmu. Itu adalah pelajaran yang diberikan oleh um, The Mirail kepada para pengikutnya. Seperti itu. Yumai kagum lihat atap-atapnya, ngeliat ke atas gitu, sambil bergumam. Wah, ini beneran gak sih atapnya?
Ilaros menjawab, tentu saja. Wah, sangat indah. Hmm. Jadi, terus Yumai dibawa diajak duduk gitulah sama Ilaros. Yumai. Yumai masih berdiri gitu. Maksudnya kan awkward gitu kan, kayak ini baru kayak sopan kayaknya kalau duduk atau juga atau dia kayak berdiri awkward gitu kayak Please, hmm, sit down kayak gitu. Let's talk. oke. Yumai duduk. Ah, jadi, aku ingin mendengar ceritamu terlebih dahulu, Yumai. Mengapa engkau seperti itu? Cerita tentangku. Ya. Mengapa aku harus datang untuk mencari dirimu? Apa yang Mirael inginkan darimu? Jadi ketika suatu kejadian besar, ketika teman-temanku sendiri terpaksa menghabisiku yang terkontrol oleh makhluk jahat. Di situ aku pikir itulah akhir dari jalanku. Tapi tidak. Aku sampai di tempat di antara bintang-bintang. Di sana ada suara yang hangat dari the mother herself, Mirael, and say, this is not the end. Hmm. There's something that I still need to do. Because the stars still threatened by the darkness and we need to protect them. But from there, after that, I wake up, come back alive, and there's where I know I need to do something for Mirael, for the stars, but I don't know where to go. And then I'm here. Quite a story, Yumai. Tell me, have you ever heard about the story of Mirael before? Or maybe the religion of Mirael? It's kind of like nostalgic for me because truthfully I haven't heard much about it lately, but when I was still young, when I was still a kid, my father often told me story about Mirael. Hmm. So yeah, that's all I think that I know. So does your father still alive? Still live? I hope so. Hmm. I have left home for quite a long time, so I think I need to check on him in the near future. Is he a devout follower of Mirael? I think default is maybe an understatement. I don't know why, but it feels like he he really knows Mirael, like real close. I don't know how to explain it, but yeah. Hmm. If I may ask you, Yumai, what is your father's name? My father name is Antares. Antares. Hmm. Terus lo liat mukanya si Ilaros
kayak sempet gitu. Kayak seakan-akan pernah mendengar nama Antares sebelumnya gitu lah. Very well. Antares. I don't personally know the man, gitu. But I've heard something about him. Something disturbing. But Makanya kayak ekspresinya kayak kaget gitu. Tapi penasaran juga. But that is not the reason why we come to this place. It's not the time to discuss about our relatives. Maybe after the training, we can talk about our families. But as you can see now, in this place, your will be taught. Your strength will be tested. And your spirit will have to resist every single temptation there is. Because we, as the Knight of the Star Warden, we are the protector of the stars. We swear an oath. Dia bilang kayak gitu. An oath. To defend Postora. This is not just some oath that you can break. Once you swear an oath by this knighthood, you will be one of us forever, Yumai. Wait, Postora? You don't mean Kahexa, right? No. We are one of the 4 protectors in this realm. As you can see, Knight of the Star Warden is part of the Warden of the Realm. Bilang gitu. But Yumai sebelumnya udah tahu Warden of the Realm belum? Maksudnya kayak apa yang dia tahu atau cuma rumor doang gitu? rumor doang sih. Rumor doang. Tapi tolong kasih gue religion check deh. Kalau nggak religion, history boleh juga. Okay. Nice, natural 20. First roll of the day. Yes, sir. Yeah, you most definitely have heard about the rumor or the legend of Order of the Zenith ya. Legendary Order of Zenith. Jadi they fought against many extraplanar threat that's threatening the safety of material plane gitu. They don't really care about the politics, the everything between the creatures gitu. The living creatures, but they only care about the safety of the realm gitu. Lo tahu Order of Zenith itu sekarang juga udah lumayan punah ya gitu. Jadi udah unheard of gitu lah. Udah jadi myth gitu. Dan Order of the Zenith itu terdiri dari 4 organisasi yang merepresentasikan arah mata angin gitu. Jadi di selatan ada Warden of the Realm yang tadi si Ilaros bilang, Yumai.
Lalu di barat, di timur, di utara masih ada lagi gitu. Yang lo belum tahu sampai sekarang apa. Tapi lo sebagai Ryan tahu sih, pastinya. Lore Master. Ya sih, Yoi. Seperti itu master sih. Dan sih. intinya dia kayak bilang juga sih tadi, si Ilaros kayak juga bilang, we don't care about the politics in between the countries, in between the nation, the empires gitu. It all of those things don't mean a thing, dia bilang gitu. Don't matter if um, if they don't join forces and defend themselves and defend this realm against the threat of the threat from other planes, from other world, the evil out there. They don't give mercy like we do gitu. These things, they don't act like we do. Do you mean this extraterrestrial being is more cruel than the Ardena Empire itself? Nggak ada apa-apanya, dia bilang gitu. But soon you will learn many stories about the extraplanar threat. But first, there are several training that you have to go through before you uh, before you can pass the history class. Lalu, come, let us let us walk, and then you can see by yourself what I mean. Kayak gitu. Terus Ilaros ngajak si Yuma jalan, kayak keliling fasilitas gitulah. Ospek dulu nih. Ya, orientasi dulu. Lo lihat ada beberapa anggota Night of the Star Warden tuh lagi latihan gitu. Latihan pedang gitu. Kayak itu ya, ngeliatin ke lapangan kayak ada yang Iya, kayak gitu. Betul. Belajar bertarung gitu lah. Dan mereka tampaknya emang handal-handal bertarung sih, kan, bukan yang kayak orang cupu baru diajarin berantem gitu. Emang pada bisa menggunakan senjata gitu. Ya. Sat. Lalu dikasih lihat juga kelas yang digunakan untuk mengharness ini apa, arcane power yang didapatkan dari oath-nya gitu. Jadi ini naik kelas, dia bilang gitu. Ini naik kelasnya, dia udah bisa menggunakan magic gitulah. Level 2 soalnya kan. Level 2 level 3 lah udah bisa ngelain magic gitu. Lalu ngomong masalah magic. Iya. Tak kenapa kekuatan magicku hilang. Kayaknya aku tahu kenapa. Never mind. But yeah, dulu aku bisa menggunakan magic, tapi sekarang tidak. Apakah masih mungkin untukku bisa menggunakan magic lagi? Cuman ada satu cara untuk mengetahui hal itu, gimana? Now I'm curious. Saya tuh dikasih lihat kelas keagamaannya juga gitu. Jadi orang-orang ada yang lagi diajarin gitulah, sama salah satu knight-nya gitu, diajarin ilmu apa, diajarin ajarannya Mirael gitu, Yan. Dikasih lihat prinsip-prinsipnya Mirael apa, lalu apa aja yang lo boleh langgar, yang lo harus lakukan, apa aja yang lo nggak boleh langgar gitu, yang dilarang sama Mirael apa, yang Tenets-nya. Iya, seperti itulah tenetsnya. We have history lesson too. Lalu yang keempat dikasih lihat lagi kelas selanjutnya. Itu tuh kelas
bagaimana lo menjadi seorang knight gitu ya. Mhm. You have to have manners gitu. Diajarin juga di situ. Oh no. Pas abis ngeliat kelas-kelasnya gitu, kayak Yomai bergumam gitu. Wah, if only I take seriously what my father says. Hmm. I think it's all coming back to me. Hmm. All the things he taught me that I really don't care before. Oh no, it's coming back to me. Dia kayak bergumam gitu dalam diri. Hmm. Lalu Yumai pun diantar ke kamarnya gitu lah. Oh enggak, sebelum ke kamarnya Yumai dianterin ke altar utamanya gitu. Terus Altar ini? hmm, Altar apa? ini adalah tempat di manakah nanti apabila Mirael memberikan blessingnya kepadamu, Yumai. Disinilah engkau akan mengucap sumpah atau mengucap oath of the Star Warden. Make sure to learn that before you pledge the oath. Because if you fail or mispronounce a word, you will have to face the consequences for it. Lalu Yumai melihat ke arah altar tersebut, lihat di atas altarnya itu tuh ada pedang gitu. Yang dipajang gitu pedangnya. Pedang ini apakah milik seseorang? Atau hanyakah sekedar pajangan di sini? Oh, that sword. Dia bilang gitu. No, dia bilang gitu. It does not belong to anyone currently. The previous owner, dia bilang gitu, died in a battle, and we were able to retrieve the sword. But this particular sword, it chooses the owner or the master. Seperti itu. Dan sampai sekarang belum ada yang pernah mendapatkan panggilan atau belum ada yang pernah mendapatkan undangan dari pedang ini untuk menjadi masternya. Seperti itu. I see. Nampaknya ini pedang yang benar-benar spesial. Aku jadi penasaran, siapa wielder sebelumnya? Atau jangan-jangan itu juga bagian dari kelas history? Soon you will find out. Gitu. Yumai. Keep the spirit high. Gitu. You will be just fine. Seperti itu. It's fine, it's fine. If you're talking about spirit, my friends say I have too much spirit here. Terus Ilaros cuman ketawa sedikit gitu tapi langsung jadi serius lagi. Now I'm gonna show you your chamber where you can rest and put all your things there while you were in the training. Terus diajak ke chambernya gitu lah. Kamar kecil gitu, emang kamar-kamar murid-murid padepokan gitu lah kan. Jadi buka kamar, buka pintu, udah tempat tidur doang sama ada jendela di depan lo gitu, sama ada meja paling lah. Yang pasti jauh berbeda dari akomodasi lo biasa di Twin Shield lah gitu, yang serba megah gitu, serba enak gitu. Terus
Jadi dia ngasih tahu juga setiap jam sekian tuh kita ada makan pagi, makan siang sama makan malam bersama gitu. Yumai. Ah, Dan setiap malam itu kita ada ngaji bareng lah istinya. tadarus. Tadarus. Kayak Yoi. ini kayak nge-recite cerita-ceritanya Order of the Zenith gitulah. Nah, Yan. Hmm. Jadi supaya kalian tuh hafal dan meresapi gitu loh apa yang sebenarnya mereka perjuangkan selama ini gitu. Terus ya, lu dikasih tau lah intinya sama si Laros jangan sampai telat gitu. Kalian harus hadir semua di sana untuk mengetahui seberapa jauh perjuangan kami membawa perdamaian di dunia ini. Meskipun orang-orang tidak ada yang tahu usaha-usaha yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelum kami, sebelum kita. Kayak gitu. Oke. Hmm. I will keep that in mind. Oke. Sebentar lagi akan ada makan siang gitu. Jadi beres-beres dulu aja, Yumai. Hmm. Terus pintunya ditutup sama si Ilaros, jebret gitu. Terus lo sekarang sudah sendirian di kamar deh. Ada yang mau Yumai lakukan di sana? Yumai paling beres-beres, barang-barangnya ditaruh gitu ya, ranselnya di sebelah kasurnya, terus karena cuma ada meja doang, saya kira di sini ada meja, bisa menaruh barang-barang yang tetap membuatku semangat. Terus dia kayak naruh 2 frame gitu, dan itu adalah 2 frame itu adalah dia ternyata diem-diem mengkomission lah ke artis di kota atau dekat situ dan dulu. Jadi dia selama ini punya frame dengan isi lukisan, kan belum ada foto minimal, bukan di Ardena Empire. Itu lukisan dia dan keluarga di rumah. Oke. The father Antares and the mother. Lalu ada foto yang masih baru, lukisan yang masih baru. Lukisan Yumai bersama Yumai's Party. Wih. Oke. Just wait you guys. I will come back stronger than ever. Oke. Gitu. Nah, kelar. Ya. Dan setelah Yumai beres-beres dan mengeluarkan semua barang-barang yang ingin ditata rapi gitu ya, udah ditata rapi juga di kamar, udah settle, Yumai pun akhirnya keluar dan mengikuti kegiatan selanjutnya yang ada di program, yaitu makan siang bersama. Jadi lihat di dining hallnya itu tuh ada meja panjang gitulah, mungkin sekitar 20 feet gitu ya, lebarnya kayak 5 feet gitu. Dan banyak kursi juga di sana, akan tetapi nggak semua kursinya keisi gitu. Dan Ilaros duduk di tengah-tengah gitu, di ujung yang di ujung meja, terus yang di tengahnya gitu. Lalu Ilaros memberikan sinyal ke Yumai gitu, sit next to me gitu, sit here gitu. Kayak mendekat gitu ke meja, saya belum duduk. Nengok kanan kiri gitu. Is it really fine that I eat together with someone like you? Of course gitu. Come Yumai. Sorry if I'm still really awkward with this situation, you know. I don't know how to really act formal or because
you could say I am a newly ex-adventurer, so normally I act pretty cheeky and pretty fun, but the atmosphere Hmm. is making me kind of feel like pressured. Terus dia duduk gitu sambil Iya. naruh makanannya. Lalu, But yeah, I hope I mhm. get accustomed to this soon. But yeah, that's just my concern. Hmm. Ilaros memandang wajahnya Yumai, lalu melihat ke arah meja gitu, dan dia mengangkat tangan kanannya gitu. Terus all of a sudden suaranya langsung sepi gitu. Ilaros pun berdiri, terus bilang, hari ini kita kedatangan murid baru. Treat him like you would treat your own brothers and sisters. Bilang kayak gitu. He's going to be one of us. One of the knights of the Star Warden. Seperti kalian sebelum-sebelumnya, Yumai juga harus melewati fase-fase atau rites of passage. Bantu Yumai selama di kelas. Seperti sebagaimana kalian dulu juga dibantu oleh orang-orang sebelum kalian. Mari kita bersama-sama berdoa kepada ibu kita, dibilang kayak gitu. Mirael yang telah memberikan kita blessing untuk bisa hidup sampai saat ini. Untuk bisa bernafas dan juga memperjuangkan keamanan di Postora. This is our destiny. To be the protector of the realm. Lalu semua member yang ada di meja langsung pada menyebut satu kata, Yan. Bukan satu kata, satu kalimat sih sebenarnya. Tahu nggak kalimatnya apa? Apa tuh? Praise the Shining Mother. Praise the Shining Mother. Praise Mirael. Gitu. Yang lainnya pada kayak gitu dan lo kan kayak bingung sendiri gitu ya kayak. Ya jadi sebelum dia ngangkat tangan gitu, Dumbai lagi kayak masukin makanannya gitu suapan pertama ke dalam mulutnya, terus tiba-tiba kejadian itu terus dia kayak kayak gitu terus keselak. Terus dia juga kayak ikutan gitu. Praise the Shining Mother. Kayak Lalu now proceed with the food that she has blessed us with. Lalu Ilaros pun mempersilahkan yang lain untuk makan. Makan. Gitu. That really caught me off guard. This is our custom. We usually pray before we eat, Yumai. Now you know how to act and how to do the things that Mirael wants us to do. I see. So I don't really have to be so formal with all of them, right? It depends. True. Like for example, someone like you, I still need to be formal, right? Nanti kau rasakan sendiri saja saat berada di kelas pertama kali. Oh benar, itu ada kelasnya. Go on, eat your food, Yumai, gitu, before it gets cold. Oke. Yumai kayak masih ada pertanyaan gitu tapi dia lanjut makan. Lo dikasih semacam sup tapi yang terbuat dari potato gitu. Makanan ini mungkin
nggak terlalu familiar, nggak terlalu bukan nggak terlalu eksotis, nggak terlalu semewah di Twin Shield gitu ya. Emang makanan yang Mhm. sederhana aja gitu lah, tapi sufficient lah untuk eh, beraktivitas selama 1 hari gitu. Dan Ini ya. ada roti juga di tengah-tengah gitu yang bisa lo ambil, loaf of bread, Hmm. dan gelas kayu yang ada di situ udah diisi em, air hangat gitu. Kayak ini ya, kayak plate-plate ini makanan buka di ini kan, di masjid gitu. Iya kayak gitu. Ada rotinya, ada Heeh. susu sama kentang. Iya Udah bener. lengkap. Buset. Ada kacang-kacangan, udah buset. Terus makannya di lantai kan, Hey, kayak gitu. makan ini. Hmm. Iya. Jadi let's say hari itu Yumai udah menjalankan inilah program-program yang ditujukan. Jadi lo baru mulai besoknya gitu, Yumai. Hmm. Jadi lo ngelewatin makan malam juga sama, tapi makan malamnya lebih lebih enak sih. Jadi kayak mereka tuh em, karena mereka itu adalah protector of the stars gitu ya. Jadi mereka menganggap kalau malam tuh adalah sebuah, mereka mendapatkan blessing yang lebih gitu dari Mirael. Hmm. Karena bintang-bintang tuh munculnya di malam hari gitu. Jadi di malam hari makanan mereka juga lebih enak dibanding siang hari gitu. Karena di siang Ya hari sih. mereka em, harus struggle, harus survive gitu. Ibaratnya bintang-bintang tuh belum bermunculan di siang hari, di pagi hari gitu. So you have to be strong to wait for the night, dibilang gitu. Mhm. Dilatih, dididik, ditempa gitulah di pagi hari tuh lo keras. Tapi di malam hari, even though you would normally get the blessing from Mirail, you will have to be, you will have to stay vigilant because karena threat itu, karena ancaman itu biasanya datang pada malam hari. Tapi fear not because the guidance of Mirail will keep you even stronger and more vigilant at night. Seperti itu. You're right. I feel like I got guidance. Hmm. Tolong roll gua D6 dong. Yoi, Yay! guidance roll. Yay! Yay! Lah, guidance mana deh? Enggak, emang bukan guidance. Roll D4, D6 ya, roll D6. Roll D6 aja. Eh, Dari tadi. yes sir. Oke. Bentar ya. Hmm. Jadi di malam itu saat Yumai sedang mendengarkan cerita di dining hall gitu ya. Mendengarkan cerita dari salah satu senior lah gitu. Bisa dibilang senior knight dari Star Warden gitu. Yumai tiba-tiba mendengarkan ada bisikan gitu. Mendengar bisikan yang suaranya tuh lemah lembut seperti itu. Dan karena Yumai juga sebelum-sebelumnya udah sering ini kan ngobrol sama entity-entity yang nggak ada, yang nggak kelihatan gitu ya. Jadi ini kayak lo udah lumayan terbiasa juga gitu. Kayak oh, I think I've never seen you before here. Kayak gitu. Dari mana nih suara? Menengok kanan kiri gitu. Hmm.
Nengok kanan kiri, kayaknya ngeliat semua orang yang lagi pada yang di sekitar itu lagi pada ngeliatin aja sih. Kayak gitu. Maksudnya lagi ngeliatin orang yang lagi fokus sama orang yang lagi cerita gitu. Kayak nyari sumber suara gitu. Siapa tadi yang ngomong? Hmm. Kasih gua Arcana cek Aku deh. ya? But this worm feel like it's not from this world. Hmm. Semuanya kayak memandang ke langit-langit. Hmm. Are you there? Whoever is it? Kasih gua Arcana cek kan? Wadaw. Oh, kalau ini masih max roll, riget. Yes sir. Yeah. Iya. Lo mau pakai fitur Riget sih. yang itu gak? Apa tuh? Knowledge nih? from the past life. Knowledge from the past life. Wait. Apa tuh ya? Lo gimana sih? Saya nggak tahu. Belum apa nih, orang baru. Knowledge from the past life. Bisa ngeroll Iya. D6 lagi soalnya. Oke. Let's go. Let's go. Baik juga ini. Kok bisa? OP juga ini. Ini banyak ini. Ini jumlahnya tergantung apa ya? Tergantung Tergantung modifier atau fix ya? ini proficiency bonus kayaknya. Loh. Banyak banget dong. Bisa. Ya kan tapi per Udah kayak ini, udah kayak flash genius. iya. Tapi kan 1d6 bukan plus angka fix gitu. Tapi ya Maksudnya bukan mirip-mirip. angka fix. Kan itu dia sama jenis angka fix ya? angka fix, plus of genius tergantung intelligence modifier. Sih. Iya, tetap sama Oke, aja 10. sih. 10. Iya. Lo ngerasa ada yang berbicara sama lo gitu, tapi lo belum bisa dengan roll 10 lo kayak nggak yakin gitu sih suara datangnya dari mana ya gitu. Karena orang-orang di sana semua pada fokus ngeliatin si Knight yang lagi cerita itu. Bener kayak mikir aja. Maybe I eat too much. Lalu suara tersebut udah nggak muncul lagi kayak gitu. Oke. Dan kita mulai deh sekarang downtime ya, Yan. Let's go. Kayak Ini baru opening. Opening doang tadi barusan. Jadi sekarang ini ya, kalau di anime muter ya lagu openingnya. Yoi. Sora. Terus ngezoom in gitu tuh teksnya. Sora. Jadi sekarang lo diajak sama Ilaros of Bosmer, kayak ayo sekarang kita waktunya untuk latihan weapon fighting gitu, weapon training, Yumai, kayak gitu. Kamu gimana? Udah biasa menggunakan weapon belum? Gitu. Aku dulu jago mas, kayak crossbow. Terus dia bilang, unfortunately we only use melee weapons for this training. Gitu. So you have to train your melee skill even more. Gitu. Maybe yours is rusty. Try to choose any weapon available. Gitu. Lo mau milih senjata apa? Lihat. Dia ada semua senjata gitu kan? Ada semua senjata yang basic. Oh enggak, kecuali dagger nggak ada. Keluar juga ya. Keluar nggak ada. Senjata eksotis pokoknya nggak ada, sama senjata yang pengecut gitu nggak ada. Senjata dari jauh Whip gitu ya, whip flail gitu nggak ada. Whip nggak ada. Flail ada sih. Flail tuh senjata cleric paladin soalnya.
Short sword nggak ada sih, sorry. Rapier juga nggak ada. Dia ngambil waktu itu, kita sempat ngomongin deh. Senjata ya. Apa ya? Yang mirip kayak Morningstar tapi ada ininya. Itu flail kan ya? Yang pakai rantai bukan? Iya, Hmm. kayak flail ya. Harusnya flail. Iya, yang pakai rantai terus ada Bener. bola besinya itu kan? Iya, Iya, itu flail namanya. flail. Nah, Hmm. Aku nyoba nih senjata yang belum pernah pakai. pakai apa? Ya ambil flail. Hmm. Karena bukankah kalau aku pakai senjata yang nggak kebiasa terus aku jago. Jadi artinya aku jago di senjata yang lain. Ayo, Ngambil flail. kita cobain gitu. Let us see what you're made of, Yumai of Betomer. Terus lo lihat Ilaros pakaiannya kayak ginian sekarang. Udah full armor gitu. Terus dia bawa long sword gitu loh. Let's roll Jadi initiative. bagaimana nih latihannya? Let's roll initiative ya. What? Enggak, cuma berdua doang. Enggak roll initiative kok. Kasih gua attack roll kalau gitu. Lo sekarang dulu disuruh kayak go ahead, attack me gitu. Wait, gue nggak ada flail. Flail itu sebenarnya gue juga nggak bakal ngitung damage-nya, jadi lo ngitung attack ininya doang, attack roll-nya doang. Jadi 20 plus Attack roll-nya gimana? 20 plus strength lu berapa? Max 20 kan. Terus proficiency bonus lu sekarang 5 kan? Berarti plus 5. 10 kan? Plus 10. Nah, coba tes dulu. Tes attack. Ini istilahnya kalau di game ini tuh tutorial mode ya. Tutorial itu ya, yang sebelum mencet ada di tombol buttonnya klik ini nih. Terus time Iya. slotnya berhenti. Iya, kayak gitu tuh. Ini sekarang lagi gitu Tian. Latihan kelas baru, Persis. ya kan? Uh. Coba masih kelas yang dulu. Oh nggak ada, itu cuma John deh. Critical hit. 19 plus 10, 29 ya? Yoi. Jadi lo nyerang si Ilaros. Terus Ilaros yang masih sempat apa namanya, masih belum terlalu siap gitulah. Tiba lo kayak kencang gitu nyerang dia dan tepat sasaran juga dengan flail yang udah lo ayun ke dia. Kayak dia kena flailnya dari lo gitu. Terus tangguh juga Yumai. Seperti itu. Aku sangka ini pertama kali aku megang senjata ini. Yang bilang aku punya bakat. Jadi senjata ini. Setelah itu kalian kayak back and forth bertarung gitu, kayak pak gitu. Tapi nggak yang sampai berdarah-darah gitu ya berantemnya. Jadi beneran nyerang terus. Tau gak sih adegan-adegan kalau lo nyerang terus yang diberhentiin di ujung leher gitu kan? Shit kalau kena gitu. Jadi abis stalemate kayak pang sat. Terus yang satu kayak udah kegocek, terus yang satu lagi yang berhasil ngegocek ngarahin senjatanya di ujung lehernya gitu, di dekat lehernya, tapi nggak dikenain, kayak cuma diginiin doang gitu. Oke. Kayak gitu. Dan I would say setelah lo menyelesaikan training tersebut, ternyata Ilaros cukup puas dengan melihat performanya si Yuma ya, karena dipikir nggak bisa yang bela diri, nggak terlalu handal bela diri gitu, taunya lo proficient juga di ini menggunakan senjata ini gitu. Terus Ilaros langsung bilang, ya sudah kalau gitu lanjutkan latihan weaponmu ini gitu, sama orang-orang yang lain, sama knight yang lain gitu. Oh iya, ngomong.
Apakah karena aku memilih senjata ini aku harus terus memakai ini untuk latihan, atau aku boleh ganti-ganti yang lain? Silahkan saja pakai yang lain apabila kau tidak menyukai senjata ini. Hmm, baiklah. Mhm. Lalu di 8 hari ini, karena kan kita seminggu tuh 8 hari di Pastora kan. Jadi selama 8 hari ini tuh lu beneran bangun latihan eh, pedang, latihan flail mungkin, latihan senjata lah intinya, Yumai. Jadi Kadang 1 bulan 40 hari? 1 bulan enggak, 1 bulan 32 hari. 4 minggu doang kalau. 4 minggu. Iya. Terus 1 tahun berapa ini? 1 tahun Berapa 10 bulan. 10 bulan. Allah. 320 hari jadi. Latihan pedang, terus latihan sama knight yang lain juga. Dan kadang-kadang Yumai kalah, tapi kadang-kadang Yumai juga ngebantai ini yang lain, disciple yang lain. Terus inilah Yumai juga sempat dapat respect lah dari beberapa knight yang di situ, karena kan Yumai orang yang paling baru ya. Terus Yumai sekarang udah kayak uh, lebih baik, jauh lebih hebat lah dibanding mereka gitu, seperti itu. Dan I would say, jadi untuk mengakhiri 8 hari pertama, Yan, tolong kasih gua roll, tolong kasih gua attack roll 3 kali, Yan. Attack roll. 3 kali. So, one. Loh, bukan tanda seru. Tanda slash. Mm-mm. 1, Oke. 2, 3. Mhm. Tuh super nice. Oke. One not. Mhm. Dan seminggu pertama Ilarus melihat progres lo yang sangat ini ya, yang sangat cepat gitu ya. Berhasil mengalahkan murid-murid yang ada di situ, dan juga berhasil membuktikan kepada knight yang ngajar gitu kalau misalkan lo tuh emang worthy of worthy student gitulah. Jadinya ujian 8 hari pertama lo sudah lewati seperti itu. Lalu at the end of the week gitu, pas lagi makan malam, tolong kasih gue D6 lagi dong, Yumai. Bam. Ability. Bam. 8. Enggak, itu kalau ability check, ini kan bukan ability check. So, 3 ya. 3. Iya. Jadi waktu makan malam di akhir minggu pertama ini, lo sempat merasa kayak, ini kok gue udah seminggu ini nggak ada suara itu lagi ya gitu, Yumai. Dan lo ngerasa, ya mungkin itu cuman halu aja kali, lo mikirnya kayak gitu. Karena lo sebelum-sebelumnya kan juga sering ngobrol sama Raktul Cash kan via Ashes kan. Bener. Jadi kayak masih linger aja mungkin Masih. lo mikirnya. Oke. Sekarang Mulai memikirin itu. iya. Sambil minum Caprison. Iya. Di akhir minggu pertama, Yumai ada yang mau dilakukan nggak? Minggu pertama. Akhir minggu pertama. Kayaknya nggak ada sih, nggak ada yang partikular. Oke. Jadi menjalankan program aja ya berarti. Oke. Lalu 8 hari yang kedua, Yumai udah dikasih tahu juga sama Ilaros kalau misalkan lo sebagai
a Knight of Star Warden, lo tuh diberikan blessing sama Mirael gitu untuk bisa mengeluarkan beberapa spell gitu lah. Bisa menggunakan arcane power gitu, divine power deh, maaf kalau misalkan paladin, divine power untuk Mhm. em, apa namanya melakukan spell gitu. Dan selama 8 hari ke depan ini lo akan diajarin sama ini, diarahin lah sama knight yang ada di situ, bagaimana mengharness divine power dari Mirael gitu. Lo juga diajarin bagaimana menggunakan channel divinity gitu. Channel divinity-nya Out of the Stars ini ya. Dan Mhm. juga apa namanya? Diajarin cara menjadi the blessed warrior, Yan. Mhm. Jadi lo diajarin cantrip juga beberapa. Yoi, Ada dua cantrip kan? dasis. Dasis. Lu mau cantrip apa sih kemarin? Guidance sama Secret Flame. Oke, jadi Bread and butter lah. lu diajarin guidance, misalnya bagaimana lo membless orang gitu supaya jadi lo men-channel energinya Mirael ke orang yang lo guidance gitu ya. Lo diajarin gitu, diarahin. Lo juga diajarin cara mengconjure divine flame gitu untuk membakar um, evil yang ada di hadapan lo gitu. Lo bisa nge-cast Sacred Flame sekarang sama guidance ya. Mhm. Dan spell-spell yang mungkin udah lo prepare di level 1 gitu. Paling sama ini sih, sama apa ada extended listnya kan kalau misalkan di mana namanya? Di setiap oath kan. Dan lo Nah. kayak diajarin juga lo bisa memberikan satu surface atau mungkin seisi-isinya itu di dalam satu cube gitu tuh. Jadi 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 terang gitu ya di dalam situ. Jadi lo, orang-orang yang di dalam situ yang nggak bisa menghindar gitu tuh, dia ketek sama cahaya bintang yang lo keluarin dari tangan lo gitu. Mhm. Lo bisa nge-cast verifier sekarang kayak gitu. Lalu dikasih tahu juga sama Ilaros bahwa gunakan emosi yang Yumai punya gitu untuk menghancurkan atau untuk menyerang titik itu misalkan gitu. Mhm. Fokus bilang gitu. Dan yakin bahwa Mirael akan memberikan guidance-nya. Jadi Mantap. lo kayak Lightning bolt. yoi, lo kayak ngarahin tangan lo ke, atau apa namanya, holy symbol lo gitu, ke arah yang ditujukan sama si Laros gitu. Tiba keluar ada cahaya terang gitu ya, bentuknya bintang gitu. Terus ngarah terbang ke arah targetnya gitu. Terus waktu targetnya bersinar gitu seakan-akan dia kena verifier. Mhm. Yan, kayak gitu. Kayak ketek gitu lah. Wah. Sekarang targetnya lebih gampang diserang ya. Iya. Iya. Advantage. Iya. Advantage. Yoi. Betul. Itu adalah salah satu kegunaan dari kemampuanmu ini gitu. Terus coba posting ini dong, posting tulisan channel Divinity. Udah lo masukin ke Roll20 belum sih? Belum ya? Oh, belum ada. Belum ya? Masih yang lama ya? Iya, benar. Terus lo diajarin juga cara menggunakan kemampuan khusus dari Out of the Stars ya, aka channel Divinity-nya kelas lo itu. Iya. Iya. Ntar gue lagi lihat deskripsinya juga dulu. Ini ada penonton satu cuy, dengerin kita. Nah, Udah ke spoiler dulu kan. spoiler. Under Dark Mode is now available di D&D Beyond nih. Apa tuh ada dark mode? Udah gue pakai. Jadi gelap aja sih.
Iya, ininya. tim. Iya, Dark Team. Gimana? Halo Yuma. Long Rest ya? Kosaki ngomong pakai speaker. Iya. Suara The Speaker, bray. itu. Jadi channel Divinity-nya itu, oh lu juga diajarin cara nge-heal orang, ya, pakai tangan lu gitu. Apa tuh? Ini. Leonen. Anan bro. Wah, Kan gitu. tanganku sekarang kok ditaruh Hmm. bisa ini menyembuhkan. Hmm. Ini akan sangat berguna. Selain itu, lu juga mulai ngerasain, lu bisa ngerasain kalau misalkan ada presence makhluk-makhluk di luar human atau inilah, atau iya di luar makhluk hidup gitulah yang ada di material plane ini gitu. Jadi lo kayak bisa pakai divine sense gitu sekarang buat ngedetect any angel, fiend atau undead gitu. Mhm. Defense hands. Mm-mm. Terus mana sih channel Divinity? Oh ini dia. Terus dia Ilaros juga ngajarin, nunjukin si Yumai, coba nih kamu pegang pedang ini gitu. Kamu fokusin pikiran kamu ke pedang ini gitu. Channel energinya Mirael ke pedang ini gitu. Channel ini. Lo kayak berusaha untuk melakukan apa yang udah dikatakan sama Ilaros gitu. All of a sudden pedang yang lo lagi pegang sekarang bersinar terang gitu. Lo ngaktifin channel Divinity-nya dia yang namanya Starblade. Gitu. Jadi pedangnya tuh kayak bercahaya selama 1 menit gitulah. Dan ketika lo men-channel divine power terhadap ke dalam serangan lo gitu, aka divine smite, lawannya tuh kayak merasa ini gitu, merasa silau karena cahaya yang dikeluarkan sama pedangnya tadi kan. Terus kalau dia harus inilah mempertahankan kekuatan inner vitality-nya gitu lah. Kalau nggak dia bisa jadi buta kayak gitu. Silau. Yes sir. Wait, Terus aku tidak kesilauan. di hari selanjutnya lo nyoba channel Divinity yang lain gitu. Mhm. Lo bisa membuat Sanctuary of Light. Jadi ditunjukin juga. Jadi lo kayak ngebuat 30 feet radius spear gitu. Tapi di dalam situ tuh dim light, Yan, Mhm. gitu. Terus centernya di space yang dimana lo ngaktifin Sanctuary of Light-nya gitu. Terus meskipun di dalam situ dim light ya, orang-orang yang di dalam situ yang friendly terhadap lo, mereka somehow bisa melihat apa namanya, bisa melihat keluar tuh lebih terang aja malah kayak gitu. Sama dikasih tahu juga sama Ilaros kalau lo bisa ngelihat invisible creatures juga di luar sphere kalau misalkan lo berada di dalam situ, karena cahaya Mirael yang menerangi semua hal-hal yang tidak terlihat kayak gitu. Oke, kayak gitu. Terus lo juga lo bisa memberikan courage apa ke teman-teman lo di sekitar lo gitulah. Kayak orang-orang di sekitar lo tuh merasa lebih percaya diri kalau misalkan berada di dekat Yumai gitu. Berasa ada yang melindungi mereka gitu. Dites juga soalnya lagi di ini kan, lagi di lapangannya gitu. Terus mereka tampaknya kalau di dekat Yumai lebih percaya diri dan lebih bersemangat gitu lah. Dan lebih berani tentunya. Asik. Waduh.
Apa tuh? Dandi. Orang courage. Iya dia. Iya iya. Sama aura of ini, protection juga. Kayak gitu. Nah, merasa terlindungi. Yes sir. Terus at the end of the week, selama lo latihan spells dan juga latihan fitur-fitur kelas lo itu, tolong kasih gue ya spell attack roll dulu sekarang. Jadi D20, D20 plus charisma 8. modifier plus proficiency bonus. Berapa? Charisma modifier berapa? Maksimal ya. Ya udah berarti D20 plus 10. Kan. Waduh. Let's go. Oke. Sorry, salah. Sekarang tolong kasih gue wisdom saving throw ya. Waduh. Dasis. Das is. Malahan. Habis itu kasih gue charisma saving throw ya. Dasis. Das is. Jadi lo tuh dilatih. Waktu di minggu ini lo juga dilatih untuk meresist apapun yang bisa merasuki mental lo gitu, dan juga dilatih untuk nggak terlalu cepat kagum atau apa namanya, tertegun lah melihat sesuatu yang sangat karismatik atau yang sangat bisa membuat otak kita tuh mikir aneh-aneh gitu lah. Lo kayak dites, lo dibanish sama orang gitu kayak terus lo harus ngeresist nih ketika dunia di sekitar lo tuh berubah jadi unreal gitu. Lo harus bisa nge-shrug off efek tersebut. Lo juga berusaha di charm sama penguji-pengujinya gitu. Seperti itu. Sama Haksor. Kan gitu. Iya. Dan Yumai berhasil melewati minggu kedua dalam rangka spellcasting training deh. Mantap. Dasis. Dasis. Jadi lo kurang lebih sana udah tahu lah fitur-fitur khususnya Out of the Stars dan juga spell-spellnya apa aja gitu ya. Let's go. Out of the out. Yoi. Tolong kasih gue D6 lagi dong ya. At the end of your week. At the end of the week. D6. Dari tadi segitu mulu dah. Iya. Lagi-lagi di akhir minggu ini tidak ada yang terjadi ya. Nothing happens at the end of the week gitu. Dan lo sekarang juga udah mulai familiar dengan orang-orang di situ. Udah nggak terlalu awkward lagi lah gitu. Seperti di minggu pertama waktu lo datang. Lo udah mulai kenal beberapa knights yang lain juga yang namanya gue nggak tahu siapa. Gue langsung tembak ke lo aja biar lo nggak nanya-nanya sebentar. Terus lo juga kenalan sama beberapa murid-murid yang lain juga yang namanya juga nggak tahu siapa. Tapi adalah teman-teman di sana. Kecuali lo mau ngerjain gue. Kayak gitu. Aduh. Loh, kok Danny Beyond jadi gelap? Iya, Underdark mode itu. Oke. Ini ke setting otomatis. Tadi kayak gue pencet ya makanya dia berubah gitu. Kan gue lagi lihat Out of the Oath kan. Yoi. Oke. Sekarang kita lanjut minggu 3 kan? Iya, Mai? Tiga. Belajar agama. That's it. Latihan bukan latihan, belajar kitab-kitab Mirael. Terus lo juga dikasih dibacain tenets-tenetsnya dan juga brief history inilah dari Out of the Warden, Out of the bukan, Knights of the Star Warden juga kayak gitu. Macam-macam diceritain kalau misalkan Mirael ya gitulah ceritanya Mirael pokoknya.
Nazis. Tinggal baca sendiri di lore ini ya, di lore kayak gitu. Terus paling lo juga diceritain kayak Order of the Zenith itu eh, tujuannya apa gitu kan. Yang mana lo kayak makin yakin lagi lah bahwa pengetahuan lo mengenai Order of the Zenith itu ternyata valid gitu, informasi yang lo punya. Hmm. Kalau mereka melindungi material plane gitu. Terus kayak dijelasin juga ancaman-ancaman seperti apa sih yang ada di luar sana gitu yang berusaha untuk em, kayak mencari-cari celah untuk masuk ke dalam material plane gitu. Pengen tahu nggak? Wah, gimana tuh? Iya. Kasih gua ini dulu dong, cek dulu dong. Lo belajarnya bagus atau enggak? Kasih gua history check. Enggak, kasih gua religion check aja kalau gitu. Oke. 15. Tambah D6. Boleh. Knowledge Nazis. from the past life. 18. Iya, jadi selama lo belajar ini alhamdulillah lo fokus ya gitu. Jadi nggak yang ngantuk-ngantuk terus lo beneran serius gitu belajarnya. Ibarat belajar di bib buat klausur ya kan. Fokus Yoi. banget gitu. Jadi beberapa cerita lo sempet tangkep banget lah gitu. Kayak cerita kalau misalkan ada Nine Hells di luar apa nih, di outer planes itu tuh, di luar realmnya Postora itu. Oh, pertama diceritain dulu kayak ada dua ini ya, dua realm yang sangat dekat sama material planes, yaitu ada Shadowfell sama ada Feywild gitu. Tapi kalau misalkan Feywild nggak terlalu dibahas di sini gitu, soalnya inilah belum belum masuk ke radarnya Order of the Zenith seperti itu. Karena dari dulu Hmm. sejarahnya nggak banyak yang nggak yang inilah threatening banget gitu. Tapi kalau kayak Shadowfell gitu ya, em, inilah banyak presence yang pengen masuk dan menyebarkan virus-virus undead gitu lah, kejahatan-kejahatan undead di sini di material planes gitu. Terus lo juga dengar Pas. ada satu nama yang disebut juga gitu. Satu nama yang lo pernah dengar dari Jormungandr. Kayak gitu. Yoi. Itu yang itu pas lagi masuk ke Shadowfell itu dia nanyain, hah, si sosok dari tadi kan kita ini belajar tentang eh, sosok-sosok ekstraterestrial yang berusaha masuk jahat ke material plane. Hmm. Tapi buat si Orundir ini, apakah dia juga jahat? Kita dengar dia tadi kan katanya undead, undead itu jahat. Iya, tahu apa dikasih tahu sama ini. Kita tidak peduli apakah mau mereka undead atau mau mereka Vin atau mau mereka even dalam kasus-kasus yang langka celestial sekalipun, dibilang kayak gitu. Apabila mereka mau mengganggu keseimbangan dan juga perdamaian di material plane ini, sudah menjadi tugas kita untuk mempertahankan dunia ini, kayak gitu kata gurunya. Diceritain juga emang kadang-kadang ada angels, ada celestial yang mereka fallen gitu ya. Fallen dan alhasil corrupted gitu lah. Even the angels can be corrupted, kata si gurunya gitu. Bagaimana kita yang hanya makhluk biasa yang tinggal di bumi ini gitu. Corrupted. Terus dia juga Lumayan lu juga tertarik gitu. lo juga dikasih tahu kalau misalkan ada being yang lain seperti devil, demon gitu, di Nine Hells dan juga di The Beast gitu. Dan ada satu realm lagi yang sangat jauh dibilang. Sangat jauh. Namanya Far Realm. Pas dengar kata itu, Hmm. ini langsung kayak, wah, apakah di sana ada makhluk bola hitam? Gurunya bingung sih.
makhluk bola hitam apa yang kau maksud? Kur. Berarti itu cuman cerita-ceritaan ayahku. Never mind that. Hmm. Bola hitam yang melahap segalanya. Mungkin dibilang gitu. Karena kita sendiri juga tidak pernah ada yang sampai sana ya gitu. Jadi kami tidak bisa memastikan bahwa makhluk tersebut sebenarnya ada atau tidak. Tetapi makhluk-makhluk seperti Illithid dibilang gitu. Mereka selalu berencana untuk masuk ke dunia ini, dibilang gitu. Dan juga berusaha untuk mengkorap semua orang-orang yang ada di material plane. Terus dia bilang, makhluk-makhluk yang seperti alien, makhluk tidak berbentuk. Seperti itu. Aku ada pertanyaan, Guru. Aku semakin di sini semakin paham banyak makhluk-makhluk ekstraterestrial yang berbahaya dan kejam, yang juga berusaha mengusik kehidupan kita di material plane. Tapi dari aku kecil sampai sekarang, aku tidak pernah mendengar berita-berita tentang makhluk terestrial itu. Apakah itu dapat disimpulkan ini Order of Zenith itu semuanya kan? Iya, Order of the Zenith semuanya. Apakah itu disimpulkan Order of Zenith selalu melakukan tugasnya dengan sempurna, tidak pernah gagal? Terus gurunya kayak yang tadinya lagi serius langsung lumayan jadi santai sedikit gitu. Dia duduk gitu untuk menjelaskan pertanyaan Yumai. Sebenarnya tidak ada hal yang sempurna yang pernah dilakukan oleh makhluk biasa seperti kita. Seperti itu. Dan memang hal ini tidak pernah kami biarkan untuk keluar. Apapun yang terjadi, bagaimana, apakah kita berhasil atau tidak. Hal tersebut tidak pernah kita bebankan kepada orang-orang di luar sana yang bisa hidup seperti sekarang. Karena beban tersebut jatuh ke pundak kita semua. The Order of Zenith. Mereka bisa seperti itu sekarang. Bisa membangun kerajaan. Bisa berpolitik. Bisa membangun industri. Mereka bisa melakukan hal itu semua sekarang. Karena kita melindungi material plane ini. Even mereka tidak menginginkan kita melakukan itu. Kita juga tidak pernah kok disuruh-suruh. Karena kita tahu itulah tugas abadi kita. Menjaga material plane. Dan banyak orang yang tumbang, yang gugur pada pertarungan mempertahankan material plane ini. Tidak banyak yang tahu, Yumai. Gitu. Ketika invasi para Illithid, dibilang gitu. Mereka semua yang berkomplotan di bawah tanah. Seraya menantikan waktu datangnya pemimpin mereka dari Far Realm. Dibilang kayak gitu. Tapi hal tersebut alhamdulillah, syukurnya hal tersebut untungnya masih bisa kita jaga gitu. Supaya barrier yang melindungi material plane ini masih tetap berdiri. Ada juga ketika para Demon Prince
berusaha untuk masuk ke material plane melewati Underdark. Dia bilang gitu. Tapi tidak ada yang tahu juga kan bahwa hal tersebut sempat terjadi. Hmm. Karena disitulah Order of the Zenith bekerja. Apakah itu artinya pekerjaan Order of Zenith must remain secret? We have to keep it secret, Yumai. In order for the people to be like this right now. In this situation, living peacefully. We have to protect them at all cost. Without even them knowing us protecting them. Got it. Ayo Mai melanjutkan pembelajarannya, menulis notes di buku eukaliptusnya. Dan di akhir minggu, setelah lo 8 hari belajar juga, banyak kelas-kelas yang nih kan, yang diikuti, terutama kelas keagamaan. Tolong go ahead and roll me a religion check, please, Yumai. Bam. Iya, dari tadi. Tambah. Keren kan? Dari tadi kayak sih itu terus. Berapa? Oke. 11 total. Bentar. Sebelas ya? 11. Oke. Yoi. Lagi-lagi di akhir minggu ketiga ini, tolong kasih gue D6 lagi. Nah, Anjir, sama kayak lagi. D6-nya riget deh. Udah dulu D6. Asli riget sih, riget. Ini 3 berapa kali ya? Gawat. Oke. Nggak ada yang terjadi lagi di akhir minggu ketiga ya. Dan di minggu keempat ini sekarang lo udah melewati beberapa jenis latihan gitu lah. Latihan weapon, spellcasting, dan juga keagamaan beserta history gitu. Terus sekarang diajarin lebih ke adab sebagai seorang knight gitu. Di sini lo akan diajarkan manners gitu lah. Bagaimana membawa diri lo, bagaimana lo berbicara dengan orang gitu. Dan bagaimana lo menunjukkan membawa identitas out of the stars ke dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Tolong, ini lo udah I would say 8 hari lo udah belajar juga seperti itu. Dan dengan background mercenary veteran lo juga, lo at least udah punya basic untuk inilah Yumai, untuk istilahnya kayak persuade orang gitu ya, gimana ngomong, memposisikan diri di sebuah situasi yang lo butuh ngomong gitu, butuh diplomasi gitu. Di situ lo udah kebantu. Jadi waktu belajar itu lo merasa pengetahuan lo di kehidupan sebelumnya dan juga yang lo tahu itu membantu lo banget gitu kan. Di akhir minggu keempat alias minggu terakhir, tolong go ahead and roll me a persuasion check with advantage. With advantage. Waduh. 22. Oke. Oke.
Askar. Akhirnya sampai juga Yumai di penghujung training ya, karena dia tahu program training yang sudah dikasih tahu sama Ilaros gitu. Dan lo ngelihat ke yang lain, trainer-trainer yang lain gitu, mereka tampaknya harus spend waktu lebih lama gitu. Dan emang pada dasarnya lo Yumai itu tuh emang inilah udah secara basic udah lebih lebih combat ready, lebih adventure ready dibanding orang-orang yang ada di situ gitu. Makanya mereka Mhm. membutuhkan waktu belajar, waktu latihan yang lebih lama dibandingkan lu gitu. Dan dengan pengetahuan lu dari previous life juga, itu membantu lu banget supaya em, bisa melewati semua ujian-ujian ini tuh dengan hasil yang baik seperti itu. Terus di akhir minggu keempat itu Ilaros datang lagi ke Yumai. Bagaimana Yumai? Gitu. You have finished the training. Dia bilang kayak gitu. How do you feel? How are you feeling now? I feel Did you learn I anything could. during the training? Yes, I learned so much during this training, but I feel like the more I learn, the less I know. What do you mean? I mean is like I feel like the more I learn, there's still so much more to learn. Hmm. So much thing I don't know that I need to uncover, to learn and be better for the stars and for the shining mother. Are you ready to pledge to the Shining Mother? I'm ready. Let us begin. Lalu pada malam harinya para murid-murid atau trainee-trainee yang ada di situ tuh berkumpul mengenakan armor ininya mereka, armornya Oath of ini apa Knight of the Star Warden gitu. Lo juga udah mengenakan armornya Knight of the Star Warden, aka plate. Jadi lo sekarang punya plate ya, nih. Mhm. Gitu. Lo membawa shield atau I would say enggak sih. Lo kayak datang pakai plate apa pakai armor lo aja gitu datang. Terus lo di altarnya itu dia manjang dan juga ada tangga mungkin 4 steps gitulah ke atas. Lalu di situ tuh ada Ilaros lagi berdiri ngadep ke arah lo, dan di belakangnya Ilaros itu ada si pedang yang tadi dipajang gitu tadi. Dan sepanjang jalan itu kanan kiri tuh pada ini si Knights of the Star Warden tuh pada berjajar gitulah, membentuk sebuah pagar gitu. Dan lo pun kayak dipersilakan untuk maju gitulah. Come forward, Yumai of Bretomer. Yumai dengan langkah yang sudah diajarkan di kelas terakhir mendekat ke depan. Iya. Lo jalan pelan-pelan melewati apa orang setiap Knights of the Star Warden yang udah lo kenal sebelumnya di apa selama training ini. Mereka semua saat lo lihat perlahan ke arah mereka senyum semua terhadap lo gitu. Senyum percaya diri dan juga yakin bahwa lo bisa membawa nama Knights of the Star Warden itu bisa membawa nama baik mereka gitu. Dan
setelah lo sampai di hadapan Ilaros gitu. Kneel, dibilang kayak gitu. Yumai berlutut. Terus all of a sudden lo denger, lo ngerasain juga kalau semua orang yang dari tadi berdiri di yang sepanjang koridor itu, sepanjang apa karpetnya itu tuh dia pada nunduk semua gitu serentak ya. Dan karena mereka semua pada pakai armor kan, jadi kayak kedengeran kalau mereka lagi berlutut gitu. Terus si Ilaros ngeluarin pedang gitu lah. Lo ngeliat ke arah Ilaros, dia ngangkat pedangnya ke atas ke langit yang gelap tapi lumayan bersinar karena ada cahaya bintang-bintang di atas gitu. Lalu Ilaros kayak menghentakkan pedangnya ke beberapa titik bintang gitu. Gitulah. Lalu lo lihat dari apa namanya, dari titik-titik yang ada di langit tersebut, bintang-bintang yang ada di langit, mereka membentuk sebuah constellation gitu. Lalu menerangi ke satu titik di sekitar lo, dan itu menerangi ke arah lo gitu. Jadi sekarang di sekeliling itu ada cahaya gitu, Yan. Terus dari atas gitu, dari cahaya dari langit yang ada di tempelnya gitu. Lalu pedangnya Ilaros ditaruh di samping kanannya Yumai gitu. Yumai of Bretomer, swear an oath to the Shining Mother. Apa yang mau Yumai lakukan di situ? Yumai sambil tetap berlutut dan menundukkan kepalanya berkata, "When the stars are threatened by the cosmic darkness, ye are there to protect them. When the others feel unworthy, hopeless, and powerless, we are there to show what light can do for them. My companions will know the truth of my words. My foes will know the truth of my steel. My goddess will know the truth of my heart. I, Yumai of Bretomer, vow to defend every falling stars and smite every enemy to our cause. For I am now a knight of the Star Warden. Praise the Shining Mother." Praise the Shining Mother. Terus lo ngerasain juga di sekitar lo tuh suaranya pada Praise the Shining Mother. Praise the Mother of Horizon, Mirael. Seperti itu. Jadi beberapa kali lo mendengar suara itu. Terus lo juga praise apa berteriak mungkin 5 kali sampai 6 kali gitu. Praise the Shining Mother. Now rise, Yumai of Bretomer. Kata si Ilaros. Jadi setelah Yumai bangun dari posisi berlutut, Yumai dikasih kalung gitu. Wear this amulet, dia bilang kayak gitu. Amulet apa ini? Kalung ini hanya diberikan kepada orang-orang yang taat, dia bilang gitu. Yang patuh kepada Tuhannya, kepada oath-nya. This is an amulet of the devout. Ini dia yang waktu itu aku cari. Item yang dapat bantuku menjalankan oathku. Membawa oath ini lebih mantap lagi. Terima kasih telah memberikanku sesuatu yang sangat berharga ini. Lalu dari kotak yang sama,
terdapat sebuah hilt. Jadi pedang itu tuh gagangnya doang gitu. Mhm. Terus di bestow terhadap Yumai gitulah. Jadi ini ada gagang pedang gitu dikasih. Yumai of Bretomer. Gitu. Take this. Hilt of a blade. Dan tek. Jadi bentuknya gagang besi yang banyak, yang bentuknya ada ukiran-ukiran elvennya gitu di samping kanan kirinya gitu. Tapi cuman ininya doang, cuman apa namanya? Gagangnya doang gitu. Gimana? Terus lu dikasih sama ini ya, sama orang gitu. Sama si Ilaros. Gitu. Ini untukku. Hmm. If you ever in doubt, dia bilang gitu. If you ever stranded in the darkness, gitu. You can light. No. You can use this hilt to show you the way with its light. That's right. Dia bilang kayak gitu. Dicoba. Mhm. Pas lo memfokuskan diri lo kepada hilt ini dan mendengarkan apa yang apa namanya, dibilang sama si Ilaros gitu. Lo berusaha untuk men-channel energi dari Mirael juga ke dalam hilt ini gitu. Tiba-tiba cahaya bintang yang lagi menerangi lo itu kayak seakan-akan floating dan juga berkumpul membentuk sebuah partikel-partikel cahaya yang membentuk sebuah blade gitu di ujung hiltnya. Jadi sekarang di bagian pedangnya ya, itu tuh kayak cahaya kekuningan gitu. Mhm. Dan itu sangat terang. Dan dia Ilaros juga bilang, as a gift for you because you passed the test. We bestow you a sunblade. Dia bilang gitu. Yang pegang erat pedangnya. Oke, dikembalikan lagi ke posisi off-nya. Thank you. Iya. I'm really in all of your depth. Seperti itu. Dan proses dari proses pengangkatan Yumai menjadi seorang Knight of the Star Warden. Star Warden tadi by the way bukan Star Warrior, salah tulisku itu. Star Warden sudah selesai seperti itu. Dan yang lain pun langsung nyapa Yumai kayak memberikan penghargaan dan juga selamat, itulah kayak congratulate you gitu yang lain. Congratulations Yumai gitu. Seperti itu. Tolong kasih gue 1d6 lagi. D6. Gitu dong. Dari tadi. Oke. Let's Kalau nggak 3 6 ya. Iya. Emang nggak bisa yang lain. Jadi saat lo lagi
lagi diselamatin sama teman-teman yang lain gitu, sama knights yang lain. Tiba-tiba pendengaran lo langsung jadi hampa gitu lah. Lo nggak dengar semua yang ada di surrounding lo kecuali ada suara lagi. Selamat, Yumai of Bretomer. Kayak gitu. You have now become a knight of the Star Warden. Maybe someday, after you prove your worth, I can finally choose you as my master. But until then, go. Bring peace to this world, to this broken world. Defend the people from every threat, every dangers, from what's out there, especially at night. Bring them guidance as Miriel gives her starlight into the path of the lost. Dan suara tersebut fading, dan lo langsung mendengar suara di sekitar lo lagi gitu. Suara tadi. Siapa sebenarnya suara itu? Mhm. Ada yang mau Yumai lakukan di situ, atau ada yang mau Yumai katakan mungkin? Yumai ini, di saat pada selamat-selamatan ini, Yumai ini tertunduk membungkuk ke semuanya. Thanks for all of your hard work. Without all of you, brothers and sisters, I will not become the I that I am right now. Thank you. Thank you very much. I'm truly grateful to meet such a wonderful people. Yang lain pada apa namanya? Wah, pada gitu semua kan, pada bersorak gitu lah. We love you, Yumai gitu. Terus kayak, semoga kau berhasil di perjalananmu selanjutnya gitu. Lalu Ilaros bilang ke Yumai gitu, jadi what now, Yumai? You have learned the strength of the Star Warden, sorry. Will you use it for good this time around? I will. And until the next calling comes, just stay vigilant and protect whoever near you, especially at night when the darkness at its fullest. Show them the light of the stars that you just get, and protect them as best as you could. Dibilang kayak gitu. I will. I can mark my words.
Jadi Yumai juga ngerti kalau misalkan next calling tuh kan udah diceritain juga kalau Order of the Zenith itu mereka mereka akan siap siaga terus apabila ada aktivitas-aktivitas yang mengganggu keseimbangan di dunia ini kan, terutama dari extraplanar threat gitu lah. Dan the calling ini maksudnya kalau ada misi-misi yang mengharuskan Order of the Zenith itu berkumpul kembali gitu untuk mempertahankan material plane gitu. Tapi sementara belum ada. Artinya lo bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Oke. Kalau begitu, kamu pastinya mau kembalikan ke Asari, Yumai. Oh benar, aku baru nyadar. Gimana aku kembali dari sini? I will bring you back. Do not worry. Aku bilang gitu. Just pack up your things and make sure that you make the bed as well. Certainly. Dan setelah lo beres-beres udah ngerapin kasur kamar semua, lo pun kembali ke ruang tengahnya situ, ke main hall itu. Lalu bersama Ilaros lo meninggalkan para Knights of the Star Warden beserta para disciple murid-muridnya di sana. Dan kalian berdua, Yumai dan juga si Ilaros pun akhirnya teleport kembali ke tempat dimana kalian teleport ke temple ini, ke dekat-dekat hutan situ. Dan sekarang Yumai udah kembali berada di ini deh, Noirier Wood, seperti itu. Dan Ilaros mengucapkan salamnya untuk yang terakhir kali sebelum dia kembali ke tempelnya tadi, seperti itu. Remember Yumai, stay vigilant and stay ready for whatever comes, especially at night, where the service of ours is needed at most. We protect them at night. Sampai jumpa lagi, Yumai of Bretomir. Terus dia Next time. meninggalkan Ilaros. Yumai, hilang gitu. Dan Yumai sekarang udah kembali deh ke Asari. Melihat ini dari dalam forest Mandang Asari. I'm back. Everyone. Koshaki? Enggak. Apa? Yoi. Sebelum kita tutup sessionnya, ada yang Yumai ingin lakukan selagi merap up downtime activity-nya ini? Kayaknya balik aja sih ke Twin Shield. Itu kondisinya malam atau siang atau? Siang sih. Nah, siang. Jadi di saat lagi rame-ramenya, hektiknya, masuk dari pintu Twin Shield, Yumai. Oke. Ya lo bertemu dengan orang-orang Twin Shield seperti biasa. Tapi nggak ada Arik tetap, karena Arik masih di Elion. Seperti itu. Ketemu sama Arlen, ketemu sama pemiliknya Twin Shield tuh siapa namanya, Lavar kalau nggak salah.
Lufar. Terus Ludgar. istrinya juga sama Valia of Fayamer, ketemu sama Scar, dan lo melihat orang-orang di Twin Shield tuh lagi sedang makan, sedang menyantap hidangan-hidangan gitu ya, secara apa dengan bahagia dan juga tenang. Dan lo all of a sudden lo ingat kata-katanya Ilaros gitu. Kalau mereka tuh bisa seperti ini karena ada yang melindungi gitu. Dan they want to keep it that way. Seperti itu. Dan lo mulai merasakan bahwa mulai sadar lah kalau misalkan ternyata memang ada ya the unseen guardian gitu yang bisa membuat kita tetap hidup seperti biasa gitu. Even kita ngelakuin banyak kesalahan-kesalahan, banyak dosa gitu, menghancurkan satu sama lain gitu. Tapi sebenarnya ada kelompok di luar sana yang melindungi kita tanpa kita ketahui gitu. Dan lo sebagai orang yang baru saja latihan bersama Order of the Zen itu tahu gitu. Dan merasa lebih grateful aja lah dengan kehidupan ini. Seperti itu. And that's where we end Lihat itu. the night session. Iya, Tapi nggak apa kalau misalkan mau ada kata-kata terakhir silakan ya. terakhir. Lihat itu dalam hati. Kami berkata. So there's always light behind us that protect this atmosphere. The atmosphere that I like. And now I'm a part of that light that protect this atmosphere that I love. Terus sambil berjalan mau masuk ke kamarnya, melihat Aten. Hey, take some food to my room, gitu ya? Dia balik ke kamarnya. Arlen cuman kayak ngangguk dong. Siap, Chef Yuma gitu. That's it. Oke, di kamar nggak mau ngapa-ngapain? Nggak mau Di ngejelasin? kamar. Hah, Koshaki? Enggak. Udah. Ada hitarik tiba-tiba. Lah, Enggak lah. kita ke Serge. Tapi bukan masih di Alien. Iya. Enggak, lo lagi rehearsing gitu ya? Ada Sergei lo beneran itu, ada Sergei tuh. Sergei coba. Loh, Serge udah balik. Sergei coba ngomong. Halo, halo. Masih di alien. Masih di Alien. Ah, ada Koshaki. Ada Sergei Halo, tuh. halo. Tuh ada Sergei tuh. Itu Nah. tiba-tiba pas lo buka kamar ada Sergei sama Halo. sama Koshaki lagi surprisein lo gitu. Ini bukan ulang tahunku loh. Ada Amon juga, ada Hitarik juga di situ. Enggak sih. Enggak sih. Halo sih. Cuma lagi halo. Iya, Yumai maksudnya tuh Yumai lagi kangen aja, seakan-akan mereka ada di kamar padahal nggak ada gitu. Saya gocek kan gitu. Yoi. Ya. Oke. Kalau udah nggak ada yang mau dilakuin lagi, kita bisa akhiri session downtime kita pada sore hari ini ya. Mantap. Downtime-nya berarti udah komplit semua nih. Udah semua. Session arc 2. Arc 2 Apa sih namanya? completed. Session sih? Season. Session. Iya, tapi kita ngomongnya Season 2. arc aja lah, arc 2 completed. Arc. Yes sir. Kita akhirnya selesai juga downtime activity kalian semua. Kemarin Kifli juga udah ngejalanin downtime-nya dia. Dan sekarang Ryan yang terakhir. Jadi kita bisa move on dari semua kejadian-kejadian sebelumnya. Lanjutkan ke adventure selanjutnya ya. Mantap. Arc 3. Arc 3. Ditunggu aja nih. Lagi ini brainstorming session soalnya. Arc di mana Yumai's Party ketemu ini Lokak Party. Waduh. Kalau gitu gue akan matiin dulu recordingnya. Thank you guys for watching. Dan kita akan ketemu lagi bulan Agustus insya Allah. Bye bye. Mantap.